nama Tuhan. Selamat pagi semua warga kerajaan Allah. Kembali kita berjumpa hari ini di dalam Morning Devotion. Dan saya sungguh bersyukur kita masih terus bisa berjumpa walaupun melalui online. Dan saya percaya program ini akan menjadi alat untuk nama Tuhan terus dipermuliakan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, ya Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari pagi hari ini kita datang ke hadapan Tuhan dengan membawa ucapan syukur kita. Kita mau senantiasa mau bernyanyi, kita senantiasa mau bermazmur bagi nama Tuhan. Karena saya percaya bahwa setiap hari adalah baik bila kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita buka kedua tangan kita, angkat di hadapan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh Tuhan,
pujian dan pengagungan kepadamu, ya Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karenamu, ya Rabashidididididididi. Oh, ya Rabashadaka, ya Rabo, ya Rabashe. Shiribia, ya, 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 ya. Hati kami bersuka karenamu, sebab perbuatanmu luar biasa. Segala yang terbaik kami mau persembahkan bagimu. Terimalah korban kami, ya Tuhan. Oh, Rabasyataka, ya Rabaya, Rabataka, ya Rabasyatikiribi, ya Rabaya. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oh, terima kasih Bapa. Kami mau terus menyenangkan-Mu. Biarkan Kau disenangkan lewat pujian kami, penyembahan kami, lewat mazmur kami. Dan biarkan Kau disenangkan juga lewat kehidupan kami yang mempraktekkan firman-Mu itu. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk waktu yang baru yang ada. Kami tahu hari ini adalah hari yang luar biasa, karena ada Yesus bersama dengan kami. Tuhan, kami perlu firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom sekali lagi, selamat pagi. Wow, luar biasa. Hari demi hari sudah kita lewati bersama dengan Tuhan, dan Tuhan itu tetap baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Hari ini kalau kita kembali masih bisa membuka mata kita kembali masih bisa bernafas, itu artinya Tuhan akan berbuat sesuatu yang besar dan ajaib melalui hidup
hidup kita. Haleluya. Dan kembali hari ini kita akan menerima berkat firman Tuhan dari Pastor Aris Zulkarnain. Saya percaya di pertemuan yang pertama kemarin kita ada banyak mendapatkan hal-hal baru di dalam Tuhan, pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa yang Tuhan berikan lewat hambanya. Dan hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan bagaimana kita bisa memiliki langkah-langkah iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Oke, Pastor Ari, silakan. Terima kasih, Pastor Thomas. Selamat pagi semuanya yang hari ini bisa bergabung bersama kami di Renungan Pagi Morning Devotion. Dan hari ini saya akan meneruskan apa yang telah saya bagikan kemarin ini, yaitu bagaimana caranya kita bisa keluar dari lembah-lembah kita semuanya. Pergumulan-pergumulan yang kita semua sedang alami. Lewat ayat ini dan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kita langkah-langkah iman. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari lembah-lembah kita masing-masing. Ayo kita mulai dalam doa terlebih dahulu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pagi hari ini sekali lagi kami bisa mendengar firman-Mu. Dan biarlah Tuhan lewat renungan pagi hari ini firman-Mu memberikan iman kepada kami, menguatkan iman kami untuk bisa menghadapi persoalan yang kami semua sedang hadapi. Terutama juga untuk hari ini dan juga untuk minggu ini. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu, Engkau memperalat kami, Engkau menguatkan kami, supaya kami bisa mengakhiri akhir ini, hari ini, dan juga minggu ini dengan kemenangan. Tuhan, saya percaya lewat Roh Kudus Engkau akan berfirman dan memberikan kami sebuah rema. Karena Tuhan lewat rema-Mu Engkau akan membawa transformasi dan perubahan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami percaya dan kami berdoa dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan. Saudara, saya akan melanjutkan apa yang telah saya bagikan kepada saudara minggu kemarin ini, dan saya ingin share screen, yaitu langkah-langkah iman untuk keluar dari lembah. Dan saudara, saya mulai kemarin ini dengan membagikan kepada saudara ayat ini, Mazmur 84:5 sampai ayat 8. Sekali lagi saya ingin bacakan kepada saudara, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Wow. Dan saudara, mereka hendak menghadapi Allah di Sion. Nah, saudara, kita bisa lihat lewat ayat tadi, saudara, ya, yaitu saudara, langkah pertama untuk kita keluar dari lembah adalah kemarin ini kita telah bahas, tetaplah tertanam di dalam rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan ada hubungan, dan pada saat kita tertanam, terhubung di dalam hubungan tersebut, saudara, kita akan mendapati kekuatan, nasihat, dan juga hikmat, dan Yesus akan Tuhan mengimpartasi kepada kita urapan dan kekuatan supaya kita bisa bertumbuh. Dan pada saat kita bertumbuh, kita akan melebihi krisis yang kita semua sedang alami. Dan Tuhan dan saudara, kita semua bisa melewati persoalan kita dengan baik. Siapa bisa berkata amin? Nah saudara, langkah kedua saya ingin lanjutkan. Yaitu apa saudara? Kita lihat di Mazmur 84 ayat 6. Saya baca. Selah, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Step number 2. Berserah dan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Langkah pertama, tetap tertanam di dalam rumah Tuhan. Langkah kedua, belajar berserah dan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Saudara, sekali lagi saya ingin bagikan kepada saudara, Mazmur 84 ini adalah nyanyian bangsa Israel nyanyikan pada saat mereka melakukan perjalanan ziarah menuju Yerusalem. Dan saudara, di dalam perjalanan tersebut, mereka menghadapi banyak ancaman. Mereka menghadapi banyak rintangan dan persoalan. Ancaman seperti perampokan, ancaman seperti kecelakaan. Saudara, mereka banyak menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Tetapi bukannya takut
dan saudara akhirnya tidak berkutik, dan saudara tidak melakukan perjalanan, malahan terbaliknya terjadi. Mereka tetap melakukan perjalanan menuju Yerusalem. Mereka tidak takut. Dan di saat mereka melakukan perjalanan tersebut, mereka mengingatkan kepada diri sendiri nyanyian Mazmur ini, yaitu saudara, pada saat mereka menyanyi, mereka sedang diingatkan untuk berserah dan bersandar kepada kekuatan Tuhan di dalam perjalanan mereka masing-masing. Wow. Saudara, ini adalah sebuah pewahyuan, yaitu apa, saudara? Yang penting kita melakukan yang terbaik, tetapi biarlah Tuhan yang melakukan yang mustahil bagi kita. Kita melakukan yang terbaik, biarlah Tuhan yang melakukan yang mustahil bagi kita. Rencana kita harus lakukan sebagai manusia, tetapi biarlah jawaban diberikan oleh Tuhan bagi kita semuanya. Saudara, tetapi jikalau kita ketakutan, kita akan terperangkap dan tidak berkutik dan tidak bisa maju. Di saat pandemik seperti ini, kita semua, saudara, merasakan ketakutan. Kita semua merasakan ketidakpastian. Tetapi, jikalau kita, saudara, terperangkap di dalam ketakutan, kita akan terperangkap masuk di dalam perangkap iblis, dan kita akan mati tidak berkutik. Kita tidak bisa maju, kita juga tidak bisa mundur. Ayo, jangan takut. Tetaplah menjalani kehidupan dengan berserah dan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Ayo, jangan takut, tetap maju. Saya selalu berkata kepada para pemimpin-pemimpin gereja, di saat pandemik seperti sekarang ini, banyak yang kehilangan aktivitas. Tetapi jangan sampai kita kehilangan efektivitas kita. Tetaplah efektif dan tetaplah melakukan yang terbaik. Dan berserah dan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan seminim mungkin akan menghasilkan maksimal result. Saudara, kita lihat, saudara, di Markus pasal 16 ayat 1 sampai 4. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi, benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Wow. Saudara, hari itu, di hari Minggu, Minggu Kebangkitan, 3 wanita ini menuju ke kuburan untuk meminyaki Yesus, dan di dalam pertengahan perjalanan, mereka ingat, waduh, ada rintangan, ada batu besar yang menutupi kuburan. Kita 3 orang nggak mampu untuk menggulingkan batu tersebut. Jadi saudara, mereka sedang menghadapi persoalan, rintangan. Tetapi kita lihat, bukannya balik pulang, mereka tetap maju menuju ke kuburan. Dan apa yang terjadi? Pada saat mereka sampai di kuburan, ternyata batu itu sudah digulingkan. Wow. Apa pelajaran yang kita bisa pelajari hari ini? Saudara, lakukanlah yang terbaik. Biarlah Tuhan yang melakukan yang mustahil bagi saudara. Tetap maju. Jangan putus asa, jangan pantang mundur. Dan jikalau kita tetap maju, Tuhan akan muncul. Dialah yang akan melakukan yang mustahil bagi saudara. Ayo, teman-teman, lepaskan kendali dan belajar untuk berserah di dalam kebaikan Tuhan untuk jawaban hasil atau outcome kehidupan kita. Ingat, lepas kendali bukan berarti hilang kendali. Lepas kendali berarti kita melakukan yang terbaik dan kita berserah kepada Tuhan untuk jawaban kita dan untuk outcome kita masing-masing. Haleluya. Amin.
Saudara, Matius 6:34, Alkitab ayat ini berkata, saudara, oleh sebab itu, janganlah khawatir tentang hari besok. Sebab besok ada lagi khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya. Tidak usah ditambah lagi. Wow. Saudara, ayo jangan pikir panjang-panjang. Ke depannya itu harus bagaimana. Lakukanlah apa yang kita harus lakukan hari ini. Biarlah persoalan besok, biarlah Tuhan yang menghadapinya bagi kita di hari esok. Karena kenapa? Ratapan 3:20-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi kita, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Puji Tuhan. Langkah kedua itu tadi, saudara. Langkah ketiga, jagalah sikap positifmu. Kita lihat Mazmur 84 ayat 7 tadi. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lihat saudara, lembah Baka dibuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, bagaimana caranya kita menjaga sikap positif kita, membuat lembah Baka kita menjadi tempat mata air bagi kita? Caranya bagaimana? Oh, saudara, kita bisa melihat langkah keempat. Dengan ini saya akan selesai. Caranya bertumbuh hari demi hari. Saudara, Mazmur 84 ayat 8. Kita lihat, mereka berjalan makin lama makin kuat. Wow. Saudara, hendak menghadap Allah di Sion. Ingat, di dalam perjalanan ziarah mereka menghadapi ancaman. Tetapi bukannya makin hari makin takut, bukannya makin hari makin lemah, mereka makin hari makin kuat. Kenapa? Karena mereka, saudara, mengingatkan kepada diri sendiri kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Mereka menjaga sikap positif mereka. Mereka terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Dan saudara, disitulah mereka belajar bertumbuh iman mereka kepada Tuhan. Ingat saudara, sekali lagi saya ingin ingatkan apa yang telah saya bagikan kemarin ini. Pada saat saudara melewati krisis, jangan hanya melewati krisis. Jangan hanya bertahan di dalam krisis. Di dalam krisis, bertumbuh di dalam krisis. Karena pada saat kita bertumbuh di dalam krisis, pertumbuhan ini akan melebihi krisis yang kita alami. Dan pada saat kita melebihi dan bertumbuh melebihi krisis ini, kita akan keluar dari krisis ini dengan berhasil, dengan sukses, penuh dengan pelajaran-pelajaran penting yang akan membawa kita masuk ke level yang lebih tinggi lagi selanjutnya. Ayo teman-teman, pertanyaan saya kepada saudara sebelum saya selesai adalah begini. Setelah COVID ini selesai, pelajaran-pelajaran apa yang telah saudara alami yang menjadi bekal untuk pertumbuhan di musim yang baru nanti? Belajarlah dari ayat ini sekali lagi. Yaitu apa, saudara? Tetap tertanam di dalam rumah Tuhan. Yang kedua, saudara, tetaplah saudara belajar bersandar kepada kekuatan Tuhan. Percaya kepada kesetiaannya. Yang ketiga, jagalah sikap positifmu. Caranya, bertumbuh hari demi hari di dalam Tuhan. Dan jikalau saudara tetap melakukannya, 4 langkah ini, 4 langkah iman ini, akan membawa saudara keluar dari lembah saudara masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita tunduk dalam doa hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tuhan, biarlah hari ini Tuhan, Engkau Tuhan berfirman kepada kami semuanya. Langkah apa yang kita harus lakukan supaya kita semua bisa keluar dari lembah-lembah kita masing-masing. Ada di antara kita Tuhan yang harus belajar berserah dan percaya. Ada juga Tuhan yang dimana kita harus bertumbuh. Itu sebabnya saya berdoa supaya Engkau Tuhan memperlihatkan kepada kita area di kehidupan kita yang kita harus bertumbuh. Supaya Tuhan di pandemik ini kita bisa mendapati pelajaran-pelajaran penting yang akan menjadi bekal untuk pertumbuhan kita setelah COVID ini selesai.
Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau bagikan kepada kami. Biarlah semua ini memberikan kita pewahyuan baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Semua yang percaya mengatakan, amin. Wow, luar biasa Pastor Aris, terima kasih banyak buat berkat firman Tuhan di dalam 2 sesi morning devotion ini, luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seperti yang selalu saya katakan, mari kita membiasakan diri mencatat setiap kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya apa yang kita catat, ketika kita renungkan kembali di tempat kita masing-masing, waktu kita beristirahat di kantor, waktu kita sedang di rumah, kita membaca kembali firman Tuhan yang sudah kita catat. Saya percaya firman Tuhan itu akan terus berkuasa di dalam diri kita. Jadi ayo, mari terus bangun kebiasaan untuk mencatat, dan mari kita terus berserah kepada Tuhan. Saya percaya berkat firman Tuhan yang kita terima akan terus membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Selamat beraktivitas buat Bapak Ibu Saudaraku semua, dan jangan lupa bila Bapak Ibu Saudara diberkati, bagikan satu orang kepada satu orang, dan yang belum subscribe silakan subscribe channel ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.